Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah, puja-puji syukur selalu tidak lupa kita untuk ucapkan atas limpah kepada Allah, atas limpahan nikmat karunia hidayah petunjuknya dan kesehatan, sehingga di bulan Ramadan kali ini kita masih diberikan kemampuan untuk melaksanakan ibadah puasa Ramadan dan ibadah-ibadah yang lainnya. Mudah-mudahan kesehatan dan keimanan ini akan terus ada pada kita sampai akhir nanti. Salawat serta salam semoga selalu terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan kajian kita, bahasan kita tentang Kitabu As-Siyam, bab tentang puasa yang ada pada kitab At-Taqrirat As-Sadidah fil Masail Al-Mufidah. Apabila bahasan sebelumnya itu kita membahas al-farqu baina niyati shaumil fardi wa niyati shaumil nafal. Perbedaan antara niat puasa wajib dan niat puasa sunnah. Nah, maka di sini ada 3 perbedaan. Dan selanjutnya kita membahas kaitannya dengan niat puasa sunnah di sini. Wa yasih wa ayyanwiya fi shaumin nafal ba'da tulu'il fajar. Nah, kalau sebelumnya itu bahwa niat untuk puasa wajib itu wajib dilakukan dia pada malam hari. Waktunya kapan? Sejak terbenamnya matahari sampai terbitnya fajar, waktu fajar. Tapi berbeda dengan puasa sunnah. Puasa sunnah itu boleh katanya sah dilakukan meskipun sesudah waktu fajar lewat. Nah, sudah lewat waktu fajar dengan 2 syarat. Apa syaratnya? Yang pertama katanya antakuna an-niyah qabla az-zawal. Niat itu dilakukan sebelum waktu zawal. Waktu zawal itu apa? Dukhuli waktu zuhur. Sebelum masuk waktu zuhur. Misalnya Senin Kamis, puasa Senin Kamis, puasa Arafah. Kita lupa pada malam harinya berniat dan ini sudah jam 11 atau jam 12, kita masih boleh berniat di siang hari itu. Pada jam 11 atau jam 12 sebelum masuk waktu zuhur. Nah, kalau zuhur jam 12.30, maka sebelum waktu itu kita masih diperbolehkan untuk niat puasa sunnah itu tadi. Asal puasa sunnah ya. Yang kedua, alla yata'ata syai'an minal mufattirat min tulu'il fajri ila waqtin niyah. Jadi tidak melakukan hal-hal yang dapat membatalkan ibadah puasa sejak terbitnya fajar sampai waktu niat itu diucapkan. Jadi kalau misalnya pagi kita belum makan, belum minum, kemudian kalau sudah bersuami istri, tidak berhubungan dengan suami istri, itu berarti kita masih diperbolehkan untuk melakukan ibadah puasa sunnah, meskipun niat itu dilakukan setelah waktu fajar. Nah, di antara sesempurna niat itu katanya wa akmalun niyah ayyatalaffaz mustahdiran biqalbihi. Itu niat itu harus dilafalkan di sini, mustahdiran biqalbihi, dengan menghadirkan hati. Apa niatnya? Nawaitu shauma ghadin, saya berniat untuk berpuasa besok hari, an ada fardhi syahr Ramadan, untuk melakukan puasa di bulan puasa wajib di bulan Ramadan, li hadhihi sanah, tahun ini, lillahi ta'ala, karena Allah ta'ala. Nah, kenapa niat itu dilafalkan? Nah, karena tidak cukup niat itu hanya dengan sikap kita saja. Misalnya pada malam hari atau jam 3, jam 4 kita sahur, meskipun yang dimaksud untuk sahur itu adalah agar kita kuat katanya. Nah, untuk melakukan ibadah puasa. Kalau tidak dia diniatkan di dalam hati, malam yakhtur bibalihi as-shaum, kalau dia tidak diniatkan dalam hati, maka tidak cukup itu kita bangun sahur itu menunjukkan bahwa kita puasa katanya. Nah, jadi harus ada diniatkan di dalam hati. Niatnya itu puasa Ramadan dan ditakyin dia. Nah, jadi disebutkan puasa Ramadannya itu.
Bisifatihi allati yajib at-ta'arrud. Salah satu yang menunjukkan itu adalah harus dinampakkan dia, nampakkan dalam bentuk niat, kemudian al-imsak. Dan ditakyin. Takyin itu ditentukan, ini puasa apa? Puasa Ramadan kah? Atau puasa nadar kah? Atau puasa apa? Itu kalau dia puasa wajib dia. Mas'alatun fi ayyi suratin yasihhu shaumun nafil bi niyatin ba'da tulu'il fajri ma'a tanawuli syai'in minal mufattirat qabla an-niyah. Fi ayyi suratin, dalam hal apa katanya? Yasihhu shaumun nafil bi niyatin ba'da tulu'il fajr. Jadi puasa sunnah itu sah dengan niat sesudah terbitnya fajar. Ma'a tanawuli syai'in minal mufattirat. Padahal sudah melakukan sesuatu yang membatalkan sebelum qabla an-niyah, sebelum niat itu diucapkan. Nah, ini ada problem katanya. Bagaimana kalau seandainya sebelum niat itu diucapkan, tapi dia malam itu lupa untuk berniat, kemudian misalnya jam 10 pagi, malam lupa untuk berniat puasa sunnah. Tapi sebelum niat itu sudah minum, sudah makan misalnya. Nah, itu bagaimana masalahnya ini? Boleh tidak? Nah, suratuhu, gambarannya seperti ini katanya. Idza kana min adatihi ayyasum yauman muayyanan, apabila kebiasaan dia itu berpuasa yauman muayyanan di hari-hari yang tertentu. Contohnya seperti apa? Kal itsnain, seperti hari Senin, au Arafah, atau puasa Arafah. Jadi kalau kita terbiasa melakukan ibadah puasa sunnah di luar, biasanya setiap bulan itu kita selalu puasa sunnah Senin Kamis misalnya, atau di setiap tahun itu kita biasa sudah melakukan puasa Arafah misalnya, atau nanti puasa Sit min Syawal, atau 6 hari bulan di bulan Syawal. Fanasiya dzalikal yaum wa aftara, kemudian dia lupa pada hari itu bahwa dia itu berpuasa, kemudian aftara, kemudian dia makan, dia berbuka, makan, minum segala macam itu. Wa ba'da dzalika tadzakkara annahu yaumul itsnain aw Arafah. Tapi sesudah makan dia ingat bahwa hari itu adalah hari Senin atau hari Arafah. Bagaimana ini keadaannya? Bagaimana hukumnya? Fa yasihhu ayyan ya as-shaum bi syarti ayyakuna qabla az-zawal. Maka tetap sah katanya dia niat puasa pada hari itu bi syartin, dengan syarat ayyakuna qabla az-zawal, itu terjadi sebelum waktu zawal. Tapi kalau seandainya jamnya sudah menunjukkan jam 2, jam 3, jam 12 makan, jam 8 makan, itu sudah tidak sah lagi puasanya. Dan yang kedua, itu harus menjadi kebiasaan dia. Jadi memang terbiasa untuk puasa sunnah. Kalau dia tidak terbiasa juga tidak boleh. Ar-ruknu tsani tarku mufattirin. Kalau yang sebelumnya itu rukun daripada puasa itu adalah niat, maka rukun kedua yang kita bahas itu adalah tarku mufattirin, meninggalkan sesuatu yang membatalkan. Nah, ini syaratnya itu dzakiron mukhtaron. Dia harus ingat dia. Jadi ada akal, ada akalnya, ada ingatannya dia. Yang kedua adalah mukhtaron. Dia memiliki kemampuan untuk memilih, atau apa? Dia memiliki kebebasan. Ghairu jahil ma'dzur. Tidak orang yang bodoh yang itu dimaafkan, ma'dzur. Nanti ada penjelasannya yang jahil ma'dzur itu seperti apa. Fala yabtulu shaumuhu idza aftara nasiyan. Nah, maka karena tadi itu dzakiran, maka lawannya adalah nasiyan. Maka yang tarku mufattir itu harus dzakiran. Fala yabtul shaumuhu idza aftara nasiyan. Tidak batal puasanya itu apabila dia melakukan sesuatu yang membatalkan puasa itu karena lupa au mukrahan. Kalau dia ingat maka batal dia. Tapi kalau dia lupa kemudian makan minum, maka tidak mengapa. Tapi begitu ingat, dia harus berhenti dari makan dan minumnya. Nah, itu dzakiran dia. Dan yang kedua, karena di situ ada mukhtaron, maka di sini mukrah, orang yang dipaksa
itu juga tidak batal. Misalnya ada orang yang mengancam, makan kamu, kalau tidak makan, itu saya pukul atau saya bunuh kamu. Maka yang terpaksa itu karena orang itu diancam tidak memiliki kebebasan dia kecuali harus makan, maka ini tidak membatalkan puasanya, itu tidak mengapa itu. Au kana jahilan ma'dzuran. Maka yang tadi itu kan syaratnya tidak orang bodoh dia, yang dimaafkan. Nah, kalau di sini au kana jahilan, yang tidak membatalkan itu apa? Jahilan ma'dzuran bijahlihi. Orang itu tidak mengetahui, dan tidak mengetahuinya itu dimaafkan karena ketidaktahuannya. Nah, maka di sini al-jahil al-ma'dzur huwa wahidun min itsnain. Jadi kalau di fikih-fikih Syafi'iyah itu sering gugurnya satu kesalahan, satu dosa itu karena salah satunya dimaafkannya satu perbuatan salah atau perbuatan dosa itu dimaafkan itu salah satunya karena ketidaktahuan itu. Tapi ketidaktahuan itu bukan tidak ada syaratnya. Di sini harus ada syarat. Syaratnya itu harus ada. Di sini syaratnya ada 2. Wahidun min itsnain. Boleh salah satunya. Maka yang jahil ma'dzur itu, yang tidak tahu tentang puasa itu gambarannya yang pertama katanya nasya'a ba'idan 'anil ulama. Kalau dia itu tinggal di tempat yang memang jauh dari ulama, tidak ada informasi apa-apa, tinggal di hutan. Nah, kemudian jauh di pedalaman segala macam dan tidak ada ulama di situ, tidak ada pengajian. Kemudian tidak ada jaringan wifi segala macam. Nah, kemudian dia tidak tahu bahwa yang membatalkan puasa itu misalnya berhubungan suami istri, dia tidak tahu. Nah, maka itu dimaafkan dia. Tapi kalau yang tinggalnya di kota, rumah dekat masjid, wifi yang itu lancar, tapi masih tidak tahu juga, itu dia berdosa. Kenapa? Dia tidak punya keinginan untuk belajar itu. Tapi kalau yang jauh dari ulama, dari kota, dari segala macam, itu yang dimaafkan itu. Yang ini disebut dengan jahil ma'dzur itu. Tapi kalau yang alasannya tinggal di kota, kemudian rumah dekat pengajian banyak, rumah dekat musala atau masjid, kemudian alasannya tidak tahu, itu bukan alasan itu tidak mau tahu itu. Maka ini batal juga puasanya. Tapi kalau dia jauh dari ulama itu tidak mengapa itu. Berarti dia jahil ma'dzur, karena ketidaktahuan dan itu diuzur, itu dimaafkan itu. Yang kedua, wa man kana qariba ahdin bil Islam, orang yang baru memeluk atau langsung Islam. Itu yang berbeda itu. Berbeda dengan orang yang sudah lama masuk Islam. Kalau orang dari lahir itu Islam, kemudian masih tidak tahu juga hukum syarat sah atau yang membatalkan rukun-rukunnya puasa, itu bukan karena kejahilannya itu, tapi karena ketidakmauannya untuk belajar. Kalau dia tidak niat, maka tidak sah puasanya itu. Kemudian kalau alasannya, saya tidak tahu kalau niat itu jadi rukun, itu bukan alasan itu. Maka wajib di sini untuk belajar. Kalau kita ibadah puasa, wajib kita untuk menuntut ilmu terkait dengan ibadah puasa. Kalau kita melaksanakan ibadah haji, maka kita wajib juga untuk menuntut fikih kaitannya dengan ibadah haji. Tidak ada alasan untuk tidak mengetahui. Apalagi zaman sekarang itu mudah sekali informasi itu. Kemudian wujub shaumi Ramadan, wajibnya puasa bulan Ramadan. Yajib shaumi Ramadan bi ahadi umurin khamsah. Jadi wajibnya kita melaksanakan ibadah Ramadan itu dengan salah satu dari 5 hal ini. Yang pertama katanya, yang bagian yang pertama, ithnani ala sabilil umum. 2 hal yang kaitannya dengan secara umum. Yajibani alal jami, yang itu mencakup hal yang umum ya. Wajib yang 2 hal itu tadi, yajibani alal jami. Idza tsabata dzalika al-qadhi. Ini berlaku untuk keseluruhan orang. Apabila ditetapkan, apabila qadhi, apabila hakim atau pemerintah itu sudah menentukannya, maka wajib kita melakukan ibadah puasa Ramadan itu. Yang 2 hal yang berikutnya adalah thalatha ala sabilil khusus. 3 hal itu yang terkait dengan kekhususan. Ai ala afradin maksusin, atau orang-orang tertentu saja dia, kama sayati, tidak berlaku untuk umum.
Tapi kalau yang dua hal yang pertama itu ala sabilil umum, itu berlaku untuk keseluruhan, berlaku untuk semua orang. Apa yang pertama? Bistikmali Sya'ban 30 yauman, dengan sempurnanya Sya'ban 30 hari. Begitu Sya'ban itu adalah 30 hari, maka itu berlaku umum, wajib puasa Ramadan itu. Kemudian yang kedua, biru'yati al-hilal bi syahadati alin syahadatan wa huwa alladhi tatawaffar fihi syurutu asy-syahadah. Biru'yatil hilal, karena memang melihat bulan, melihat awal bulan Ramadan. Bi syahadati adlin, dengan kesaksian orang yang adil, yang syahadatnya itu, kesaksiannya itu diterima. Nah, makanya pemerintah itu sebelum menetapkan ibadah puasa Ramadan itu sudah meminta ormas-ormas Islam itu untuk masing-masing melihat hilal itu di akhir Sya'ban, kemudian masuk ke Ramadan. Apabila ada orang yang melihat hilal kemudian dia bersaksi dan dia itu adil, maka itu wajib berlaku untuk keseluruhan masyarakat yang ada di daerah itu. Wa huwa alladzi, yang adil itu yang diterima syahadatnya itu apa? Wa huwa alladzi tatawaffar fihi syurutu syahadah, yang memenuhi syarat-syarat kesaksian. Apa itu? Ayyakuna dzakaran. Maka yang pertama harus dia laki-laki. Nah, berarti apa? Berarti kesaksian perempuan di sini tidak diterima. Kalau ada perempuan kemudian dia melihat, misalnya melihat bulan, mengaku melihat bulan, nah ini tidak berlaku untuk umum itu. Nah, jadi harus dzakaran, harus laki-laki. Kemudian yang kedua, hurran, dia harus bebas, dia tidak ada tekanan-tekanan, bukan budak, bukan hamba sahaya, dia harus hur. Nah, dia harus orang yang merdeka dia. Kalau dia budak, maka dia tidak berlaku ini. Kenapa? Karena boleh jadi dia mendapat tekanan dari tuannya atau dari orang tertentu. Nah, dia wajib hur, wajib bebas. Rasyid, dia memiliki pengetahuan yang pandai, yang cerdas. Zamuru'ah, orang yang menjaga muru'ah. Muru'ah itu orang yang menjaga kewibawaannya. Menjaga muru'ah itu apa? Menjaga kewibawaannya sebagai seorang yang adil. Nah, kalau di ahli-ahli hadis itu sering juga bahwa seorang periwayat itu, seorang perawi itu dia harus syaratnya harus menjaga muru'ah. Muru'ah itu apa? Muru'ah itu kewibawaan sebagai ulama hadis. Nah, maka hal-hal yang itu dipandang oleh masyarakat itu rendah, karena masyarakat itu hina, dia tidak boleh lakukan itu. Nah, makan misalnya pakai celana pendek itu tidak menjaga muru'ah. Nah, ini harus menjaga muru'ah, harus menjaga kewibawaan terhadap hal-hal yang kebiasaan-kebiasaan yang dianggap oleh masyarakat itu tidak layak gitu. Nah, maka yang menjaga muru'ah itu dia harus menjaga kelayakan di masyarakat itu. Yaqidhon, harus sadar dia. Natiqon, harus mampu dia berbicara. Sami'an, dia memang mendengar. Basiran, dia harus mampu melihat. Walam yartakib kabiratan, dan dia tidak melakukan dosa besar. Nah, berarti apa? Kalau yang melihat hilal itu mengaku dia melihat hilal, tapi dia pernah melakukan dosa besar, maka tidak diterima kesaksiannya. Nah, kenapa? Karena di sini tidak masuk bagian daripada syarat adil itu tadi. Walam yusirru ala saghirah, tidak melakukan dosa besar dan tidak melakukan dosa kecil yang terus-menerus. Mungkin dosa besar tidak, tapi dosa kecil yang terus-menerus dia lakukan, ini termasuk yang tidak diperbolehkan. Suka dusta terus, itu yusirru ala saghirah. Au asarra ala saghiratin, atau melakukan dosa besar, melakukan dosa yang kecil, wa ghalabat ta'atuhu ala ma'asihi. Jadi dia melakukan dosa kecil tapi ketaatannya itu lebih banyak dibandingkan kemaksiatannya. Orang ini rajin ke masjid, tapi sering ngata-ngatai orang, itu. Jadi kerajinannya itu menutup kesalahan-kesalahan yang kecilnya itu. Itu masuk bagian daripada yang adil itu juga katanya. Makna sabilil umum, makna ala sabilil umum, apa yang dimaksud dengan berlaku umum itu katanya. Ai yajibu as-shaum ala jami' ahli tilkal baladah wa man wafaqahum fil matla. Wajib berpuasa yang itu mencakup jami'i ahli ala jami'i ahli tilkal baladah,
seluruh penduduk yang ada di daerah tersebut. Wa man wafaqahum fil matla, dan penduduk yang satu matla, satu matahari, kesamaan terbit dan terbenamnya itu dekat dengan matlaknya, itu dekat. Posisi terbit matahari dan bulannya itu sama dia di satu daerah itu. Tulu isyamsi wa ghurubiha, yakni kesamaan apa? Kesamaan terbitnya matahari dan terbenamnya matahari. Ini menurut Imam An-Nawawi, anda al-Imam An-Nawawi. Wa inda al-Imam Ar-Rafi'i, dan sedangkan menurut Imam Rafi'i, yajibu ala kulli baladah la tab'ud anha masafatul qasr 82 km. Tapi menurut pendapat Ar-Rafi'i itu ada jarak yang berlaku, yang sabilal umum itu adalah setiap tempat, katanya setiap daerah, setiap negara, la tab'ud anha masafah, yang itu jaraknya itu tidak lebih daripada 82 km. Nah, Indonesia itu dari barat ke timur, dari Aceh sampai ke Irian Jaya, itu apakah itu satu matlak, itu satu baladah itu, itu satu negara, maka sama dia. Maka dan negara-negara lain yang dekat dengan itu juga yang satu matlak, berarti ketika satu daerah, satu negara itu melakukan ibadah puasa, maka itu juga berlaku untuk daerah-daerah atau negara-negara yang dekat dengan negara tersebut, yang dia satu matlak dia. Kemudian waladhi ala sabilil khusus, dan yang berlaku khusus itu ada tiga macam. Yang pertama, biru yatil hilal fi haqqi man ra'ahu wa in kana fasiqan. Jadi berlaku khusus ini ya, tidak semua orang ini. Dengan dia melihat hilal fi haqqi man ra'ahu, itu khusus berlaku untuk orang yang melihat itu saja, melihat hilal itu saja. Wa in kana fasiqan, meskipun dia seorang yang fasik, banyak dosanya. Kemudian dia mengaku melihat hilal. Kenapa? Karena dia tidak syahadatnya tidak diterima itu. Maka dia berlaku khusus untuk dia sendiri saja. Kemudian yang kedua, wabil ikhbar bi ru'yatil hilal. Ada berita orang yang melihat hilal. Wa fihi tafsil, perinciannya. Idza kana al-mukhbir mawthuqan bihi wajaba as-shaum. Apabila seorang yang memberitakan itu seorang yang thiqah, seorang yang adil, seorang yang dikenal sebagai kebaikannya. Nah, ini thiqah ini dalam istilah ilmu hadis itu ada dua. Yang pertama adil dia, dan yang kedua dhabit. Nah, thiqah ini orang yang dapat diterima kesaksiannya itu. Maka kalau orang yang memberitakan itu adalah orang yang thiqah, mauthuq, wajib as-shaum, wajib dia berpuasa. Nah, ada berita dari orang yang thiqah kemudian memberitahu bahwa telah melihat hilal dan kita yakin bahwa orang itu thiqah, maka wajib kita berpuasa. Sawaun awaqa'a fil qalbi sidquhu amla. Nah, baik kejujurannya itu adakah kejujurannya itu ada di hatinya atau tidak. Baik di hatinya itu jujur maupun tidak. Wa amma idza kana ghairu masuk, tapi apabila orang itu tidak orang yang thiqah, fala yajibu as-shaum, maka tidak wajib kita untuk berpuasa. Illa idza waqa'a fil qalbi sidquhu, kecuali apabila apa yang di dalam hatinya itu kita bisa membuktikan bahwa pernyataannya itu benar dia sidquhu. Nah, kalau tidak, maka itu tidak wajib kita berpuasa itu. Kemudian yang ketiga, bidzanni dukhuli Ramadan bil ijtihad. Yang ini yang khusus ya, dengan dzan, dengan prasangka, dengan perkiraan bahwa sesuai dengan ijtihadnya ini sudah masuk bulan Ramadan ini, bidzan. Nah, jadi beberapa masyarakat kita itu ada yang memulai Ramadan lebih dulu, ada yang nanti belakangan memulai Ramadan, sementara ketetapan pemerintah misalnya di tanggal 13, ada yang sudah di tanggal 11 itu sudah melakukan ibadah puasa. Ini kalau dia bil istihad, dengan istihadnya, dengan zonnya itu berlaku khusus untuk kalangan-kalangan mereka saja, tidak berlaku untuk seluruh umum, untuk masyarakat Indonesia misalnya. Tapi kalau ru'yatul hilal dengan syahadat, dengan kesaksian, dengan dia memberikan kesaksian di hadapan pemerintah bahwa dia melihat hilal dan itu adalah
perintah pemerintah untuk melakukan itu, kemudian dia bersaksi, maka kesaksiannya itu dan dia seorang yang adil, maka kesaksiannya itu berlaku, kewajiban ibadah puasa Ramadan berlaku untuk seluruh masyarakat atau penduduk satu negara. Nah, tapi kalau dengan istihadnya dan itu dzon, maka itu hanya untuk berlaku sesuai dengan dia saja atau kelompok-kelompok dia saja. Fi man ishtabaha alaihi dzalika. Atau yang untuk mereka yang ishtabaha alaihi dzalika masih campur baur, masih ragu-ragu dia. Seperti apa dzonnya itu? Midfa mu'tad. Adanya meriam, biasanya itu kalau masuk ke Ramadan itu dibunyikan meriam, kemudian ada ru'yatin nar, ada melihat api segala macam, yang itu dikiranya itu istihadnya itu adalah masuk bulan Ramadan. Maka ini tidak berlaku untuk keseluruhan masyarakat atau penduduk satu negara. Masa ilufi ru'yatil hilal, ada beberapa masalah, ada beberapa hal kaitannya dengan ru'yatul hilal, melihat bulan ini. Yang pertama, shoma rajulun 30 yauman biqauli man i'taqada sidquhu. Ada seseorang, ada beberapa kasus katanya, ada seseorang shoma rajulun 30 yauman, ada orang yang sudah berpuasa 30 hari. Puasanya itu biqauli man i'taqada sidquhu. Jadi dasarnya itu apa? Dasarnya itu adalah orang yang dia yakin kebenarannya, kejujurannya. Misalnya dia awal dia puasa, kenapa? Karena dia yakin ada orang yang jujur, ada orang yang benar yang menyatakan bahwa ibadah Ramadan itu sudah masuk. Kemudian dia berpuasa dan puasanya sudah 30 hari. Fahal yajuzu lahu al-fitr ba'da ayyasum 30 yawman wa illam yara al-hilal. Maka di sini problemnya adalah bolehkah dia berbuka ba'da ayyasum setelah dia berpuasa 30 hari wa illam yara al-hilal, meskipun sesudah 30 hari itu belum juga melihat hilal. Maka katanya yang pertama yajuzu al-fitr indar romli khufiyah. Jadi boleh kalau menurut Imam Ar-Romli itu boleh dia berbuka. Karena apa? Kesamaran itu tadi. Wa inda Ibnu Hajar, sedangkan menurut Ibnu Hajar la yajuz, tidak boleh. Kalau menurut Ibnu Hajar al-Asqalani maka tidak boleh dia. Kenapa? Li'anna dzalika laisa bihujjah syar'iyyah. Karena itu bukan hujjah yang disyariatkan. Bi khilafi ikhbaril adli wa qad shoma ihtiyatan. Kecuali dengan berita dari orang yang adil, bukan hanya orang yang jujur saja. Wa qad shoma ihtiyatan, dan dia berpuasa sebagai ihtiyat, sebagai kehati-hatian. Fa wajaba alaihi al-imsak ihtiyatan. Maka dia wajib menahan diri. Jadi setelah 30 hari itu tadi, maka dia tetap al-imsak ihtiyatan. Tetap dia tidak berbuka, itu sebagai ihtiyat juga. Kalau puasa yang awal itu ihtiyat, kalau yang al-imsak yang sudah lewat 30 hari berarti 31 hari dia puasa, maka itu ihtiyatan juga sebagai kehati-hatian. Yang kedua, problem yang kedua, law safara rajulun min baladihi akhiru yaumin min Sya'ban. Kalau ada kasus orang yang bermusafir dia dari negaranya di akhir bulan Sya'ban, muftiran, kemudian dia tidak berpuasa, li'adami ru'yatil hilal, ru'yatil hilal. Kenapa? Karena dia tidak, law safara rajulun min baladihi akhir yaumin min Sya'ban muftiran li'adami ru'yatil hilal li ila baladin akhir wa wajada ahlaha shaimin wa huwa muftiran famal hukmu. Ini problem yang lain lagi. Kalau ada orang yang bermusafir dari negaranya itu di akhir bulan Sya'ban, akhir yaumin min Sya'ban muftiran, dan dia tidak berpuasa li'adami ru'yatil hilal ila baladin akhir. Problem yang kedua adalah law safara rajulun min baladihi akhir yaumin. Kalau seandainya ada orang yang bermusafir dari negaranya itu di akhir bulan Sya'ban, muftiran, kemudian dia tidak berpuasa. Kenapa tidak berpuasa? Karena li'adami ru'yatil hilal, karena tidak melihat bulan Ramadan.
Nah, kemudian dia musafir ila baladin akhar, ke negara yang lain, wa wajada ahlaha shaimin, dan dia temukan penduduknya itu dalam keadaan berpuasa, wa huwa muftirun famal hukmu, sedangkan dia tidak berpuasa, lalu bagaimana hukumnya ini katanya. Au bil aksi, atau sebaliknya, safara shaiman li ru'yatil hilal, dia bermusafir dalam keadaan berpuasa. Kenapa? Li ru'yatil hilal, karena melihat di daerahnya itu, di negaranya itu ada orang yang melihat hilal, li ru'yatil hilal. Wa wajadahum, tapi di negara lain yang dia tempat dia musafir itu tadi, tempat dia bersafar itu tadi, wajadahum muftirin, dia temukan penduduknya itu dalam keadaan tidak berpuasa. Famal hukmu kadzalika, lalu bagaimana hukum orang itu? Nah, maka ini jawabannya, idza wajadahum shaimin wajaba alaihi muwafaqatuhum. Apabila orang yang bermusafir itu menemukan penduduk yang dia tempat dia musafir, tempat dia bersafar itu tadi dalam keadaan berpuasa, wajib alaihi muwafaqatuh, maka wajib dia mengikuti apa yang dilakukan oleh orang penduduk yang tempat dia musafir. Kalau dia puasa, maka dia wajib puasa juga, meskipun dia tidak berpuasa waktu dia berangkat dari negaranya, dari daerahnya. Wa idza wajadahum muftirin yuftir indar ramli. Tapi kalau dia temukan bahwa penduduk yang dia tempat musafir itu tidak berpuasa, maka menurut pendapat Imam Romli, maka wajib juga dia tidak berpuasa. Wala yuftiru inda Ibnul Hajar. Tapi menurut Ibnu Hajar, la yuftir, dia tidak boleh berbuka, dia tidak boleh membatalkan puasanya kalau menurut Ibnu Hajar. Kalau menurut Imam Romli dia wajib berbuka, tapi kalau menurut Ibnu Hajar tidak, dia berpuasa, tetap berpuasa. Li'anna shaumahu i'tamada ala yakin. Kenapa? Karena puasa yang dia lakukan waktu di daerahnya itu i'tamada ala yakin. Dasarnya adalah yakin dia, keyakinan. Kenapa? Karena orang di daerahnya itu, di wilayahnya, di negaranya itu menyaksikan ru'yatul hilal. Jadi apa? Dasarnya itu adalah keyakinan. Sementara yang di daerahnya itu bukan dasar yakin dia. Dasarnya bukan keyakinan dia. Ala yakinir ru'yah, yakin melihat bulan. Falam yajuz lahu mukhalafatuhu bimujarradi wusulihi ila baladin akhar. Maka tidak boleh menyalahi keyakinannya itu tadi. Kenapa bimujarradi wusulihi ila baladin akhar? Hanya karena dia sampai di tempat yang lain, atau sampai di wilayah lain, di daerah lain, atau di negara lain. Maka menurut Ibnu Hajar tetap dia berpuasa. Kenapa? Dasarnya adalah yakin dia. Yang ketiga, law safara rajulun min baladihi akhir yaumin min Ramadan shaiman li adami ru'yatil hilal. Nah, bagaimana kalau ada orang yang bermusafir dari satu negaranya akhir yaumin min Ramadan, di akhir bulan Ramadan. Kalau tadi Sya'ban, ini di akhir Ramadan hilal. Karena dia tidak, orang di negaranya itu tidak melihat hilal. Au kana muftiran li ru'yatil hilal, atau tidak berpuasa karena melihat hilal. Ila baladin akhar, kemudian dia bermusafir ke negara lain, ke daerah lain. Wajada ahlaha muftirin wa huwa shaimun. Kemudian dia temukan bahwa penduduk negara itu, daerah itu tidak berpuasa, sedangkan dia berpuasa. Au wajadahum shaimin wa huwa muftir, atau menemukan mereka itu berpuasa sementara dia tidak. Famal hukmu, lalu bagaimana hukumnya itu? Nah, fikir talhalatain, dalam dua keadaan itu katanya yajibu alaihi muwafaqatuhum alal asah. Yang benar itu adalah wajib bagi dia itu menyesuaikan, mengikuti apa yang dilakukan oleh masyarakat atau penduduk di tempat dia bermusafir itu. Li'annahu shara minhum, karena dia merupakan bagian daripada mereka. Jadi kalau mereka itu masih berpuasa misalnya, atau menganggap bahwa satu daerah atau negara yang dia kunjungi itu belum melihat hilal, kemudian masyarakatnya berpuasa, ketika dia datang ke tempat itu, meskipun dia di awal tidak, maka dia wajib juga berpuasa. Tapi kalau dia datang ke tempat itu orang sudah berbuka, atau sudah masuk ke bulan Syawal atau Idul Fitri, maka wajib juga dia berbuka itu. Kenapa? Karena dia merupakan bagian daripada
masyarakat itu. Nah, ini beberapa problem kaitannya dengan puasa Ramadan kalau kita dalam keadaan bermusafir. Bagian selanjutnya adalah bahasan tentang sunanus saum wa Ramadan. Sunnahnya puasa dan sunnah-sunnah yang ada di bulan Ramadan. Barangkali demikian, mudah-mudahan manfaat, mudah-mudahan bahasan kita ini menambah pengetahuan kita kaitannya dengan ibadah puasa Ramadan yang kita jalani. Demikian, terima kasih, salah hilap mohon maaf. Sekali lagi, mudah-mudahan manfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.